Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Amanda Putri dengan NIM 2305076046 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Jadi materi yang akan saya jelaskan di video kali ini yaitu pengertian dari teks eksplanasi, tujuan dan juga ciri-cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Semangat. Mungkin sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, ibu saja yang pimpin ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Amin, berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Novia Amanda Putri. Tapi kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Novia atau Ibu Novia. Nah, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Nirmala. Hadir, Bu. Foni Kristina. Hadir. Erinda Nurmati Jana. Hadir, Bu. Reni Juliati. Hadir, Bu. Lustin Octaviani Putri. Hadir. Aldi Fahrevi Wahyudi. Hadir, Bu. Nur Aliani. Hadir, Bu. Adi Aji Kurniawan. Hadir. Oke. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar bagaimana sih proses terjadinya hujan? Belum. Nah, kalau belum, jadi untuk mengetahui cara terjadinya hujan ini kita bisa membaca yang namanya teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini ada yang tahu sebelumnya? Belum. Jadi teks eksplanasi ini adalah sebuah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, contoh dari fenomena alam ini yaitu seperti banjir, gempa bumi, terjadinya pelangi maupun terjadinya hujan. Untuk fenomena sosial seperti aksi demonstrasi, tawuran, peperangan, dan lain-lain. Sampai sini apakah paham mengenai pengertian? Paham, Bu. Selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan. Jadi tujuan teks eksplanasi ini yaitu memberikan pemahaman dan wawasan yang jelas kepada pembaca. Jadi teks eksplanasi ini harus menguraikan sebab dan akibat proses terjadinya peristiwa. Dan penyampaian teks eksplanasi ini harus dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan juga mudah dipahami agar pembaca dapat memahami alasan mengapa peristiwa ini dapat terjadi secara runtut dan logis. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu bersifat fakta. Jadi teks eksplanasi ini harus memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Jadi teks eksplanasi ini tidak boleh mengandung cerita ataupun fenomena yang palsu. Harus yang nyata seperti bagaimana proses terjadinya hujan, terjadinya pelangi, terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu bersifat informatif. Jadi teks eksplanasi ini harus bertujuan memberikan informasi
kepada pembaca yang membacanya tanpa mempengaruhi pembaca sedikit pun. Jadi teks eksplanasi ini adalah menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk membujuk siapapun yang membacanya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bersifat keilmuan. Ciri-ciri yang bersifat keilmuan ini adalah teks eksplanasi ini membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, proses banjir tadi, gempa bumi, itu dikaitkan dengan ilmu geografi. Ciri-ciri yang keempat yaitu berisi hal-hal yang umum. Jadi teks eksplanasi ini menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, banjir sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, di teks eksplanasi ini bisa membahas mengenai proses terjadinya banjir. Sampai sini apakah paham? Paham. Oke, kalau paham Ibu tanya ya. Ibu tanya mengenai pengertian dari teks eksplanasi. Ada yang tahu? Ibu tunjuk nih. Coba Mbak Aliani, pengertian teks eksplanasi. Teks yang berisi fakta tentang fenomena sosial. Ya betul, tepuk tangan dulu untuk temannya. Selanjutnya, ciri-ciri yang bersifat fakta. Siapa yang bisa menjelaskan? Coba Mbak Lustin. Jadi ciri-ciri yang bersifat fakta itu harus didasari oleh fakta-fakta ilmiah dan bukan imajinasi. Ya betul, tepuk tangan dulu untuk temannya. Materi kita cuma sampai di pengertian, tujuan, dan juga ciri-ciri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas struktur dari teks eksplanasi dan juga contoh-contoh teks eksplanasi. Materi hari ini Ibu cukupkan, tapi sebelum itu mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa diserahkan. Berdoa selesai. Ibu harap kalian tetap semangat dalam menjalani pembelajaran hari ini dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video praktik mengajar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.